Om Alvin, thank you buat waktunya. Oke, Nah, teman-teman, sekarang saya lagi bareng Om Alvin selaku pembina IDC ya, Om ya, dan juga head judge di kontes IDC 2020 ini yang ke-12. Om Alvin, aku mau nanya, kriteria penjurian seperti apa sih? Jadi buat teman-teman diskus lover di rumah ini kan mereka mungkin ada yang hobis baru, ada yang baru juga terjun breeding. Jadi kira-kira yang dinilai sebagai ikan kualitas baik dan layak kontes itu seperti apa? Boleh diutarakan Om? Gini, kalau untuk kriteria kontes penilaian ikan ini kan kita ada 3 kelas, baby, junior, sama senior. Nah ini sebenarnya semua kriterianya sama. Intinya satu, kita lihat overall ikan itu harus dis, maksudnya dis karena diskus kan. Oh ya, dis. CD ya. CD kan bulat. Nah itu salah satu faktor utama yang penilaian sama bentuk tubuh yang nomor itu, karena poin pertama itu 25% itu di bentuk tubuh. Lalu kedua warna. Atau pattern. Warna untuk ikan solid, pattern untuk yang corak. Betul. Nah, terus lalu ada lagi kriteria itu mata, lalu keseragaman sisik, lalu sirip-sirip, finnya, dan ada lagi satu yang namanya dari juri itu namanya overall performance. Jadi penarikan ikan itu performs apa enggak, Jadi kalau kita bedah satu-satu, jadi intinya gini, kita harus cari ikan yang benar-benar bulat dulu, karena diskus tadi saya bilang itu poin nomor satu. Poin nomor satu. Oke. Lalu bentuk badan itu misalkan makin besar itu makin dapat nilai lebih, karena ikan diskus itu mungkin rata kalau kelas senior itu kan 4,5 in ke atas. Kalau ikan makin besar itu otomatis akan menambah nilai. Itu mungkin bisa dapat 20 ke atas nilai poinnya. Dari tadi 25. Iya. Makin bisa 7 in atau ini dia akan nilainya akan maksimal. Betul. Lalu kedua pattern. Nah, ini pattern ini kalau kita solid, kita harus lihat ini kan ada 2, solid sama yang non solid ya. Itu kalau kita bilang solid itu harus merahnya benar-benar full, birunya benar-benar full. Jadi benar-benar enak, dan jangan sampai ada kadang-kadang over color feeding. Itu over color feeding itu ada nilai deductible. Juri tahu dari mana over color feeding? Gampang, kita lihatnya. Misalkan ikan merah, sirip buntut itu biasanya kan warnanya bening. Ya, harus bening. Kalau dia ada semburat merah, itu berarti over color feeding. Jadi terlalu dipaksakan. Betul. Merahnya. Jadi intinya warna itu harus natural. Betul, harus natural. Nah, kalau untuk spotted itu kita lihat juga harus bentuk patternnya itu harus benar-benar perfect. Maksudnya mungkin misalkan kita ngomong turquoise, garisnya itu harus benar-benar full sampai ke belakang. Pigeon juga total, misalkan kalau pigeon checkerboard, totalnya juga harus rapi dan juga tidak ada bolong. Nah, itu. Lalu dari segi mata, kita lihat mata itu kita lihat kiri kanannya harus benar-benar sama, maksudnya ukuran balance. Dan ikan itu juga kalau diskus kadang-kadang misalkan ukurannya 5 tapi 4 in tapi ikan matanya sudah agak besar. Jadi ikan mantet. Nah, itu kita lihat, kita ketahuan. Jadi itu nilainya kurang. Itu dianggap umurnya udah lebih tua. Iya, itu kelas di baby atau di kelas junior itu biasanya ada yang kayak begitu. Itu yang paling diperhatikan ya, Om. Kalau untuk baby ya, kita ngomong untuk kelas baby. Lalu sirip yang banyak kecolongan itu di sini sirip dasi. Sirip dasi itu harus dua-duanya kiri kanan harus rata sama panjangnya. Betul, sama panjangnya. Walaupun kadang-kadang mereka ada cabang 2. Ya, beberapa diskus ada yang cabang. Itu nggak apa-apa, tapi harus sama kiri kanan panjang. Betul. Lalu apalagi kita, dari itu semua overall itu kita lihat ada attractiveness, daya tarik dari ikan itu sendiri. Jadi itu nilai yang diapresiasi juri. Misalkan kenapa begini, ikan pas lagi kita mau nilai, ikan itu mojok ke dalam. Nah, itu mojok ke dalam, itu kita nggak bisa nilai. Betul. Karena susah kan. Nah, tapi kalau ikan yang berenang keluar kiri kanan, nah itu kita dapat nilai lebih. Jadi dari overall itu semua kita menilai ikan itu individual ikan. Jadi kita tidak menilai ikan itu dengan misalkan kelas spotted kita compare semuanya salah ini. Jadi apalagi di kelas open. Kadang-kadang kan di kelas open jenisnya banyak. Wah, mungkin misalkan ikan apa dengan solid mungkin yang itu. Nah, cuman kita lihat dari individualnya. Jadi intinya itu semua penilaian kita per leopard sebagai leopard. Iya, leopard is leopard, leopard snake is leopard snake. Per strain jadinya per jenisnya. Dan anatominya yang kita nilai. Betul. Nah,
Ini teman-teman ada Grand Champion di belakang kita. Ya. Om Alvin boleh nggak dikasih penjabaran? Jadi ini kan langsung pakai real sample Yes, example. boleh. Okay. Penilaian dari dari ikan ini. Yes, Okay. silakan Om. Ikan ini kenapa bisa Grand Champion dengan kita ngomong bukan Grand Champion lah, kita juara di kelasnya dia lah ya, kita perbandingkan ya. Senior spotted. Kita sekalian untuk individu edukasi ya. Betul. Okay. Ikan ini kita lihat warnanya pertama satu body. Bodinya ini bener-bener round. Bulat. Ya, kita lihat bulat. Lalu ukurannya itu kita lihat dari mulut sampai panjang ini itu pangkal ekor itu di atas 6 in. Kalau kita ukur besar kan? Iya, masif Ya, oke. Lalu kita turun ke pattern. Nah, pattern ini sebenarnya ini ikan juga tidak benar-benar perfect. Ada bolong di bawah. Oh, sedikit botak nih teman-teman. Itu ada penilai pengurangan. Ya kan? Nah, memang ada penilaian pengurangan, tapi dia ini dari segi warna dia tidak tidak color feeding, tidak terlalu over color feeding. Jadi dia warnanya tuh netral. Oh iya, tadi teman-teman Om Alvin sempat sharing semburat di ekor berarti. Nah, ini tidak ada, beda. Deketin. Walaupun ini kita lihat nih semburat ini sebenarnya bukan semburat ini semburatnya ini semburat pattern. Nanti kita bisa bandingin dengan yang ada yang over color feeding. Nanti kita lihat ya. Oke. Lanjut Om. Nah, terus dari segi mata ini benar besarnya sama kiri kanan. Cuman dia ada kekurangan satu, warna matanya ini tidak merah. Warna maksudnya ringnya berarti? Ringnya. Itu memang ada pengurangan dikit. Oke. Tapi dari segi dia punya sirip, dia punya dasi kiri kanan itu. Nah, itu kan rata. Iya tuh. Ya, tidak bengkok, tidak patah. Iya. Dan untuk sirip semuanya fin-finnya samping semuanya rapi. Sampai yang renang ya Om ya? Iya, renang, sirip belakang. Dan biasanya ada yang kecolongan nih, biasanya di sirip atas nih. Kecolongannya seperti apa Om Alvin? Sirip atasnya itu kadang-kadang ada yang renggang-renggang. Oh, jadi dia tidak rapat. Oke. Satu. Kedua, kadang-kadang sirip ini ada yang tidak simetris, dia harus rata begini. Nah, kadang-kadang ada yang kiri kanan bengkok. Jadi harus lihat dari depan ya? Iya, harus benar-benar rata. Oke. Dan atraktifnya ini ikan tidak mojok. Oh, penilaian dia justru mengundang juri. Dia mengundang Bu juri ini. Jadi ada nilai lebih dari atraktif. Walaupun ada beberapa minor kekurangannya. Tapi cuma overall dia nobatkan sebagai Grand Champion ya karena pertama dari semua ikan yang juara satu itu tidak ada ikan sebesar dia. Satu. Oke. Terus poin pertama tuh tadi. Poin pertama. Lalu kedua dengan perbandingan dengan patternnya ya ini cukup untuk sebagai layak untuk dari segi warna segala macam body semuanya itu memang kita layak untuk Grand Champion tahun ini. Impresif. Nice fish. Betul. Jadi teman-teman Grand Champion itu mungkin aku sedikit info itu jadi di senior kita ada 6 kelas ya Om Alvin. Mereka akan ada masing-masing kelas ada juara satu. Ya, jadi setiap masing-masing kelas itu ada juara satunya. Nah, juara satu itu kita pilih terbaik dari 6 kelas itu untuk jadi Grand Champion. Juara satu fight sama juara satu di kelas lain. Ini betul. Kelas spotted kita masih ada kelas red, blue, open, turquoise, pigeon sama blue. Itu di belakang. Betul. Nah, itu di fight. Om Alvin tadi sempat sebut yang semburat merah, yang contohnya boleh ya? Kita banding dengan ikan yang udah nggak di ini ya. Oh, ini udah di serok. Ada ikan yang coba kita sortir. Ini mungkin? Ini nggak terlalu. Nggak terlalu. Oh, contoh yang bagus di situ udah. Iya, tadi udah diangkut ya. Iya. Ntar kita cari ya. Over color feeding. Udah diangkat ikannya. Udah. Ya pokoknya sih teman-teman di daerah ekor ya. Di daerah ekor itu dia merahnya sampai full. Jadi sampai ada merahnya tuh sampai keluar deketin di mana di sirip ini nih yang paling gampang kita. Jadi hampir lebih setengah ekor. Iya. Nah, itu berarti teman-teman hati-hati. Jadi kita pengen ikan yang cantiknya natural. Bukan dipermak lipstiknya terlalu menor. Iya, cuman sebenarnya gini, ikan diskus itu sebenarnya memang kita harus permak. Waktunya harus kita color, ya kan? Karena ikan kalau kita breeding ikan dari kecil, misalkan ikan merah, itu tidak akan
merah kalau tidak kita color. Cuman kita siasati gimana caranya untuk ikan itu tidak color feeding, over color feeding. Contohnya misalkan kita mau kontes nih, ikan red melon lah misalkan ya kan. 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya kita kasih warna merah nggak apa-apa. Tapi 2 bulan sebelum kontes stop color feedingnya. 2 bulan sebelum kontes. Jadi persiapannya itu nggak sebulan, nggak seminggu, teman-teman. Itu bahkan bisa 3 bulan sebelumnya kita persiapkan untuk ini. Dan ada tips lagi, satu lagi dari saya. Kalau mau ikan kontes, kadang-kadang kita pelihara ikan di dalam komunal. Jadi rame-rame kan, satu tank mungkin isi 8, isi 10 ya kan. Nah, pas lagi mau di kontes kita comot satu, kita taruh sini. Itu kadang-kadang ada ikan kalau mental yang kurang bagus, dia akan mojok. Oh, karena nggak ada teman-temannya. Betul, nggak ada teman-temannya. Nah, kita persiapan bisa juga dengan cara sebelum kontes kita individualin dulu dia punya. Oh, memang ditempatkan di yang layaknya kontes. Iya. Atau kalau nggak misalkan di sana ada ukuran breeding lah ya. Tank breeding. Taruh aja di sana dulu dengan kapasitas lampu nyalain dulu. Oh, dibiasakan dulu. Jadi istilahnya itu lumayan membantu untuk dia mentalnya jadi lebih atraktif, lebih berani. Ini latihan mental dulu teman-teman buat fight di kontes. Betul. Thank you Om Alvin tipsnya. Ada lagi nggak Om? Udah itu aja kurang lebih. Aja. Satu lagi mungkin ya saya tambahan, kalau teman-teman yang baru misalkan mau ikut kontes, jangan takut. Maksudnya dalam arti gini loh, oh ikan saya belum, misalkan dia padahal ikan bagus nih misalkan, cuman tidak ada keberanian untuk kontes karena udah bakalan kalah atau apa. Sebenarnya bukan itu. Kontes itu kadang-kadang kita bisa ikut kontes, dengan ikut kontes kita bisa belajar. Iya. Jadi misalkan kita punya ikan tahun ini kalah, kita harus belajar kekurangannya apa. Jadi kita bisa silakan nanya dengan juri atau dengan yang lain, bisa kita kasih tahu, oh ini kurangnya ikan ini mungkin di kurang performan atau ada sirip yang patah. Jadi itu belajar. Dan kita nggak usah takut bahwa nanti udah pasti kalah ini. Jangan takut untuk itu karena belum tentu. Kadang-kadang di ikan itu ada yang namanya faktor X. Karena mungkin kita udah persiapkan ikan, tapi ya di tempat dia nggak perform. Itu kan ada. Tapi hari pertama dia nggak perform, hari kedua nggak perform, hari ketiga malah dia perform. Iya betul. Ya, kadang-kadang ada yang begitu kan. Nah, jadi kita nggak usah takut. Ya, untuk itu juga pengalaman. Bener Om Alvin, itu juga pengalamanku waktu turun 2019. Jadi walaupun udah banyak baca buku, ternyata ketika kita terjun sendiri, totally different. Itu benar-benar berbeda. Jadi memang ketika kita terjun kontes, ngalamin sendiri bawa ikan, bahkan nyobain registrasi, ngonclong nomor tank, itu sesuatu yang berbeda, itu seru banget. Jadi teman-teman, thank you banget Om Alvin pesannya. Jadi buat kalian yang mau berkembang lebih jauh, cobalah ikut kontes sehingga kita bisa menilai ikan kita, bisa menilai ikan kualitas seperti apa. Tadi udah banyak banget diutarain penilaian ikan kontes seperti apa. Silahkan dilihat videonya berulang kali karena itu informasi yang sangat berharga. Dan thank you banget Om Alvin buat waktunya dan buat ilmunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.